Ya, tentunya Indonesia sebagai bagian dari perdagangan dunia uh, membuka pasarnya ya, termasuk pasar tekstil Indonesia. Karena kita juga mengekspor produk tekstil ke luar negeri, uh, ke negara-negara mitra dagang kita di dunia. Nah, terkait dengan membanjirnya produk tekstil dan produk tekstil di Indonesia, sebetulnya kita sudah uh, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sudah melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan maupun barang-barang impor, termasuk barang impor untuk komoditas post border. Nah, kami selama ini sudah melakukan pengawasan. Sejauh ini kita sudah melakukan pemusnahan ya, sekitar lebih dari 18.000 bals pakaian bekas atau balpres, termasuk di situ ada tas dan juga sepatu. Dan Kementerian Perdagangan juga sudah mengatur terkait dengan barang yang dilarang ekspor dan barang yang dilarang impor. Sebetulnya dari regulasi yang ada, baik Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, itu sudah disebutkan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Berdasarkan data yang ada di Kementerian Perdagangan, sebetulnya nilai impor produk tekstil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini lebih rendah. Namun dengan demikian, menurut beberapa pihak menyampaikan produk Indonesia dibanjiri oleh produk tekstil ilegal. Nah, barang-barang ilegal ini tentunya memerlukan pengawasan lebih lanjut dari aparat penegak hukum lainnya seperti Bea Cukai, terus TNI Polri untuk kawasan perbatasan, dan juga kami untuk barang-barang post border. Terkait dengan membanjirnya produk ilegal, sampai saat ini kami tetap berkoordinasi. Bahkan kemarin pun di daerah Gunung Putri kita melakukan pemusnahan terhadap 1.978 bal barang-barang tekstil ilegal. Baik, Pak, sejauh ini bagaimana sih sebetulnya upaya pemerintah ataupun PKTN untuk melindungi konsumen dalam negeri agar tidak terancam dari impor tekstil ilegal yang membahayakan? Ya, upaya pemerintah tentunya penegakan hukum ya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, kita melakukan pengawasan secara intensif bersama kementerian lembaga, seperti itu. Dan juga kita melakukan edukasi kepada masyarakat supaya mengkonsumsi produk-produk tekstil yang legal dan menggunakan produk tekstil, mengutamakan produk tekstil buatan dalam negeri melalui kegiatan edukasi baik berupa sosialisasi secara langsung ya dengan masyarakat maupun melalui media sosial. Baik, tadi Bapak menjelaskan sudah memusnahkan ribuan balpres yang masuk ke pelabuhan. Apakah ada langkah preventif sebelum memang balpres pakaian impor ilegal tersebut masuk ke pelabuhan, Pak? Iya, kami juga berkoordinasi ya dengan atas perdagangan di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti atas perdagangan yang ada di Malaysia dan juga di Singapura. Baik, kemudian bagaimana Anda mendorong pedagang dalam negeri ini untuk meningkatkan kualitas agar tidak kalah bersaing dengan produk impor tekstil ilegal ini? Kita tetap melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi kami. Dalam melakukan pengawasan itu tidak hanya kita melakukan memberikan sanksi pidana karena menyangkut keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan. Juga kita melakukan pembinaan
agar mereka menjual produk wajib SND wajib dan juga tidak melanggar dari K3L. Baik, sejauh ini bagaimana koordinasi Anda ataupun Kementerian Perdagangan dengan pihak yang mengawasi perbatasan seperti bea dan juga cukai? Tidak hanya dengan bea cukai, khusus untuk bea cukai, kami punya perjanjian kerjasama di mana barang-barang yang masuk itu dialirkan datanya ke kita. Nah, dan juga kita meningkatkan melalui program Indonesia Single Risk Management. Di situ kita akan melihat tingkat resikonya. Di situ dibagi beberapa kategori, high risk, very high risk, middle high risk, dan juga low risk dalam melakukan pengawasan. Selain itu juga kita ada joint analysis terkait dengan kepatuhan pelaku usaha. Ya Pak, sejauh ini apakah pemerintah sudah terinformasi bahwa banyaknya masyarakat yang kini sedang ketar-ketir dengan banyaknya produk impor tekstil ilegal khususnya yang masuk ke dalam e-commerce? Terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik, sebetulnya sudah diatur dalam PP 80 tahun 2019 dan juga Permendak 50 tahun 2020 ya, terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik yang saat ini sedang direvisi. Jadi kedepannya itu yang boleh bertransaksi melalui elektronik adalah platform e-commerce. Kenapa? Karena kalau sudah melalui e-commerce itu dari standar maupun layanan purna jualnya terjamin. Kita akan tertibkan di situ dan juga kita buat positive list dalam revisi tersebut. Kemudian apakah sejauh ini pemerintah ataupun Kementerian Perdagangan sudah melisting e-commerce mana saja yang menjual produk impor tekstil ilegal ini? Ya, kami selalu berkoordinasi dengan platform e-commerce yang dibawa koordinasi dengan IDEA. Jadi apabila diketahui ada penjualan atau merchant-merchant yang menjual produk tidak sesuai dengan standar atau harganya yang tidak logis, kita akan membuat surat ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika itu sesuai dengan peraturan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020. Nah, selanjutnya dari pihak Kominfo akan membuat surat ke platform e-commerce untuk dilakukan take down. Baik Pak, akhir-akhir ini yang sedang viral kan adanya seruan soal TikTok yang memang menjalankan bisnisnya ini tidak hanya media sosial namun juga sebagai e-commerce secara bersamaan di Indonesia. Nah, terkait dengan hal ini kan banyaknya penolakan seiring dengan memang penolakan di negara Amerika Serikat dan juga India. Bagaimana tanggapan Anda soal ini dan mengingatkan memang penawaran ini ada karena adanya permintaan? Terkait dengan TikTok ya, tim kami juga sudah ke sana dan dengan direvisinya Permendak 50 kita berharap yang semula social commerce dari TikTok akan berubah menjadi e-commerce seperti itu. Oke, jadi memang TikTok sedang dibuat peraturan baru agar Ya, TikTok ini beralih secara seluruhnya menyesuaikan begitu sebagai e-commerce. Sebagai e-commerce. Oke, jadi di status dari apa yang dilakukan, status korporasinya begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oh baik, oke. Baik, terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak ataupun himbauan Bapak ke masyarakat agar selalu aware terhadap adanya impor pakaian tekstil ilegal? Ya, himbauan kami kepada masyarakat tentunya terkait dengan thrifting ya, lebih mengutamakan produk-produk yang berstandar, yang baru, karena kita kalau mengekspor barang ke luar negeri, barang baru berstandar aja sulit. Kok mau-maunya kita sebagai bangsa yang berdaulat mengkonsumsi atau membeli barang bekas dari luar negeri yang notabene itu limbah di negaranya. Jadi kita
kita harus bangga dengan produk dalam negeri dan menghindari barang-barang yang tidak berstandar dan tentunya dapat mengganggu kesehatan